Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini hadir semuanya ya. Baik. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang klasifikasi materi dan perubahannya, yaitu tentang pemisahan campuran. Pada materi pemisahan campuran kali ini, kita akan sama-sama menonton video animasi, yang mana video animasi ini menjelaskan tentang pemisahan campuran. Jadi disimak baik-baik dan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang pemisahan campuran. Yang mana dapat kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, prinsip pemisahan campuran dibedakan menjadi 1. Wujud zat, 2. Ukuran partikel, 3. Titik leleh, 4. Titik igi, 5. Sifat magnetik, dan 6. Kelarutan. Metode pemisahan campuran. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menjernihkan air dan pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Penyaringan atau filtrasi merupakan salah satu metode pemisahan yang paling sederhana. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campuran yang lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Contohnya yaitu sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah yang berupa cairan berada di bagian atas. Distilasi. Pemisahan campuran dengan cara distilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik-titik dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Contohnya yaitu dalam dunia industri. Prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik-titiknya. Kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Contohnya yaitu 1.
mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan. 2. Mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida dan masih banyak lainnya. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain adalah kromatografi lapis tinta. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium terang. Sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan cara sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki suatu zat yang dapat mengukir atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat mengukir. Contohnya yaitu pada campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Itulah tadi penjelasan mengenai materi pemisahan campuran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video animasi yang menjelaskan tentang materi pemisahan campuran. Dari video animasi tersebut, apakah masih ada yang belum dipahami dan perlu ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanya, di sini Ibu akan bertanya. Pada video animasi tadi, yaitu dijelaskan ada beberapa metode pemisahan campuran. Ada yang bisa menyebutkan metode pemisahan campuran apa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan. 1. Filtrasi. 2. Sentrifugasi. 3. Sublimasi. 4. Kromatografi. 5. Distilasi. Ya, benar sekali. Metode pemisahan campuran tadi itu dijelaskan ada 5, yaitu yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua sentrifugasi, yang ketiga sublimasi, yang keempat kromatografi, dan yang kelima distilasi. Nah, pada video animasi tadi juga dijelaskan, yaitu terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu seperti pada saat penjernihan air dan juga pembuatan garam. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini penjernihan air dan pembuatan garam itu termasuk metode pemisahan jenis apa? Saya, Bu. Ya, Penyaringan air termasuk metode filtrasi dan pembuatan garam menggunakan metode penguapan. ya benar sekali. Penjernihan air itu menggunakan metode filtrasi, yaitu yang mana pada saat air tersebut kotor atau keruh, dijernihkan dengan proses atau metode filtrasi ini agar menghasilkan air yang lebih jernih lagi. Dan pada saat pembuatan garam itu menggunakan metode penguapan atau evaporasi, yang mana ini tuh perubahan wujud dari wujud cair ke wujud gas, yaitu pada saat air laut dipanaskan di bawah sinar matahari, maka air laut tersebut akan menguap, dan itu nanti akan menghasilkan garam atau kristal-kristal garam. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum dimengerti? Sudah. Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Apakah soalnya sudah muncul? Sudah. Nah, soal yang pertama yaitu kalian jelaskan proses pemisahan campuran dengan metode penyaringan, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi.
Yang kedua, yaitu sebutkan metode pemisahan komponen dari bahan berikut. Yang pertama, air murni dari laut, garam dari campuran garam dan pasir, dan minyak kelapa dari santan. Nah, soal ini nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.